ini kita akan mengulas tuntas laga Indonesia versus Arab Saudi. Serta kita juga akan membahas strategi licik di balik kemenangan Arab Saudi yang membuat supporter marah di luar stadion. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai dan berikut adalah ulasannya. Sungguh sangat disayangkan timnas Indonesia harus kalah melawan Arab Saudi. Di babak pertama sejatinya, timnas Indonesia mampu mencetak gol terlebih dahulu melalui penalti yang dieksekusi sangat baik oleh Kevin Dix. Akan tetapi sungguh disayangkan di babak pertama timnas kita terkena comeback. Jelang 6 menit setelah gol Kevin Dix, Arab Saudi langsung bisa menyamakan kedudukan melalui sepakan dari luar kotak penalti. Dan hanya berjarak sekitar 10 menit saja Arab Saudi mampu membalikan keadaan. Setelah Yaakob Sayuri terbukti melakukan pelanggaran di kotak penalti. Sejatinya pada penalti ini, Marten Paes mampu menepis bola. Akan tetapi sayang bola cukup kencang dan tetap masuk ke gawang. Ya, terlihat pada laga Indonesia versus Arab Saudi tadi, sepertinya Patrick Kluivert salah membentuk starting line up. Bahkan lini tengah timnas kita kalah telak pada laga ini. Mark Klok bahkan dinilai terlalu lamban. Beckham Putra di babak pertama bahkan tak terlihat sama sekali, dan Yaakob Sayuri selalu kehilangan bola. Apalagi pasti kalian juga bisa melihat bahwa pertahanan timnas Indonesia penuh dengan celah. Terlihat para pemain seperti kebingungan dan kurang fokus. Bahkan sang kapten timnas Indonesia yaitu Jay Itzes sampai marah dan memperingatkan rekan setimnya untuk tetap fokus. Ya, pada laga ini, Jay Itzes, Kevin Dix, dan Marten Paes menjadi pemain yang paling berjibaku di lini pertahanan. Bahkan jika bukan karena Marten Paes yang selalu melakukan save-save krusial, kayaknya gawang timnas Indonesia sudah kebobolan banyak gol melawan Arab Saudi malam tadi. Masuk di babak kedua, Patrick Kluivert tak melakukan pergantian yang signifikan. Bahkan dinilai pergantian yang dilakukan Patrick Kluivert kurang tepat. Padahal lini tengah yang diisi oleh Mark Klok dan Joey Pelupesi tak berjalan dengan baik. Akan tetapi di babak kedua, Patrick Kluivert justru mengganti pemain yang bermain cukup bagus, yaitu Miliano Jonathan. Padahal menurut beberapa pengamat yang perlu diganti adalah Mark Klok dan Yaakob Sayuri. Para fans juga menilai tak adanya pemain muda di sektor tengah seperti Ivar Jenner, Nathan, dan Marcelino Ferdinand membuat lini tengah timnas saat ini tak punya pemain yang cepat dan aktif bergerak meminta bola. Karena bisa kalian lihat malam ini, Mark Klok benar-benar tidak bisa mengimbangi permainan cepat dari Arab Saudi. Para fans di sosial media pun menilai bahwa sekarang mereka tahu alasan kenapa Shin Tae-yong memilih potong generasi. Jawabannya ya, hari ini pemain yang sudah senior seperti Mark Klok dan lainnya ternyata cukup kesulitan mengimbangi kecepatan tim yang mempunyai gaya bermain cepat seperti Arab Saudi. Maka dari itu, para fans menilai pentingnya ada beberapa pemain muda yang masuk dalam daftar skuad. Di babak kedua masuknya Ole Romeni membawa perbedaan yang signifikan. Ole Romeni sempat beberapa kali memberi ancaman. Terbukti saja di babak kedua Indonesia kembali mendapat penalti yang kembali dieksekusi dengan baik oleh Kevin Dix. Ya, sesuai yang kita semua takutkan bahwa setelah Arab Saudi unggul, maka saat itulah drama-drama pun dimulai. Beberapa kali pemain Arab Saudi selalu drama guling-guling di lapangan. Bahkan pelatih Arab Saudi Hervé Renard juga turut ikut memprovokasi pemain Indonesia. Yang alhasil, sempat ada situasi yang cukup panas yang berlangsung beberapa menit. Bahkan di menit tambahan waktu satu pemain dan staf official Arab Saudi mendapatkan kartu merah, yang mana unggul dari jumlah pemain timnas Indonesia masih belum bisa menyamakan kedudukan, dan alhasil laga ditutup dengan kemenangan Arab Saudi. Gimana menurut kalian tentang laga Indonesia versus Arab Saudi yang penuh drama malam tadi? Komen di bawah ya. Ya, dengan kekalahan ini, peluang timnas lolos langsung ke Piala Dunia sudah sangat sulit. Setidaknya, timnas Indonesia masih mempunyai peluang lolos ke ronde 5. Pemain yang mencetak 2 gol hari ini, yaitu Kevin Dix, menyampaikan bahwa mereka semua akan terus berjuang sampai detik terakhir. Mereka akan fokus memenangkan laga melawan Irak Minggu dini hari nanti. Di sisi lain, Erick Thohir yang terpantau menyaksikan laga secara langsung sudah membuat keputusan bahwa dirinya tetap ingin melihat timnas Indonesia menuntaskan ronde 4 ini. Erick Thohir juga berharap Patrick Kluivert dan timnas Indonesia bisa fokus untuk memenangkan laga melawan Irak nanti. Patrick Kluivert selepas kekalahan melawan Arab Saudi, dirinya meminta maaf kepada Garuda fans atas kekalahan melawan Arab Saudi. Patrick Kluivert meminta Garuda fans tetap mendukung timnas Indonesia di satu laga tersisa melawan Irak, karena mereka akan kembali berusaha untuk setidaknya lolos ronde 5, tegas Patrick Kluivert dilansir dari akun The Hayway.
Di sisi lain ternyata ada strategi non-teknis atau cara-cara licik yang dilakukan pihak Arab Saudi sebelum laga Indonesia versus Arab Saudi dimulai. Ya, kita baru saja menyaksikan laga yang penuh drama antara Indonesia versus Arab Saudi. Bahkan drama terjadi sebelum laga Indonesia versus Arab Saudi dimulai, yang mana ratusan bahkan ribuan supporter timnas Indonesia dipersulit masuk oleh pihak Arab Saudi. Bahkan banyak sekali supporter yang menunggu berjam-jam di luar stadion. Padahal di dalam stadion kursi untuk supporter Indonesia masih ada cukup ruang. Akan tetapi entah kenapa pihak Arab Saudi mempersulit supporter timnas Indonesia masuk ke stadion. Yang terjebak di luar bisa masuk. Jadi sulit untuk bisa masuk dari gate 1 sampai 5 semua ditutup. Padahal gate 1 gate 2 tempat Indonesia. Terus kita juga coba untuk ke gate 3 tempat entrance buat Saudi fans, kita diusir. Jadi kita udah berapa jam nih? Udah 1 jam lebih udah masuk di luar aja. Supporter timnas Indonesia merasa seperti dipermainkan. Awalnya supporter masuk melalui gate 5 lalu disuruh ke gate 1. Setelah di gate 1 disuruh pindah lagi masuk melalui gate 4. Dan begitu seterusnya sampai banyak supporter yang tak bisa masuk sampai pertandingan usai. Parah, kita diputer-puter, kita dilempar-lempar, nggak boleh masuk. Kita dilempar-lempar dari gate 4, dari gate 5 disuruh ke gate 4, ditutup 3 ditutup, disuruh ke 2 ditutup, 1 ditutup. Sekarang disuruh balik lagi ke 2, ditutup lagi 3, 4, pokoknya parah banget deh. Banyak yang belum pada bisa masuk nih. Ya, tentunya banyak sekali supporter timnas Indonesia yang kecewa kepada pihak tuan rumah, yang mana supporter Indonesia sudah membeli tiket dan menyempatkan waktu untuk mendukung tim nasional kebanggaannya. Dan ya alhasil, supporter Indonesia habis kesabaran dan memilih menerobos langsung. Maka tak heran banyak yang menilai inilah salah satu permainan non-teknis yang dilakukan oleh Arab Saudi. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Ya, itulah ulasan tentang laga Indonesia versus Arab Saudi malam tadi, yang mana ternyata laga ini sangat begitu banyak drama di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Semoga timnas kita masih bisa lolos Piala Dunia ya teman-teman. Tulis keluh kesah kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton.